Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Tegalwuni, Wandi tinggal di sebuah rumah bambu sederhana bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Hidup mereka serba pas-pasan. Wandi bekerja sebagai buruh tani, menggarap sawah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidupnya sulit, Wandi selalu dikenal sebagai pemuda baik hati. Ia selalu membantu tetangganya tanpa pamrih, entah itu mencarikan kayu, bakar atau membantu memperbaiki pagar rumah. Namun, jauh di lubuk hatinya, Wandi menyimpan perasaan istimewa kepada Sari, putri Juragan Sastro. Sari adalah gadis yang cantik dan ramah, dan Wandi sudah menyukainya sejak mereka kecil. Meski tahu perbedaan status mereka bak langit dan bumi, Wandi tak pernah berhenti berharap. Baginya, Sari adalah sosok yang selalu memberinya semangat untuk terus berjuang. Pada suatu sore, setelah pulang dari sawah, Wandi memantapkan hati untuk melamar Sari. Ia membawa sekeranjang pisang dan seikat hasil panennya sebagai tanda keseriusan. Dengan hati berdebar, ia datang ke rumah Juragan Sastro. "Juragan, saya datang dengan maksud baik," ucap Wandi dengan suara gemetar. Juragan Sastro memandang Wandi dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. "Apa maksud baikmu, Wandi?" tanyanya dengan nada sinis. "Saya ingin melamar Sari. Saya tahu saya hanya orang miskin, tapi saya berjanji akan bekerja keras untuk membahagiakan dia," jawab Wandi penuh keyakinan. Sari yang ada di dalam rumah sempat mendengar ucapan itu dan terlihat kaget. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Juragan Sastro sudah membanting gelas teh di meja. "Kamu pikir siapa kamu, Wandi? Berani-beraninya anak buruh tani seperti kamu melamar anakku. Sari bukan untukmu. Kamu terlalu miskin. Pergi dari sini sebelum saya usir," bentaknya dengan nada tinggi. Wandi merasa hatinya hancur. Ia menundukkan kepala, memohon agar Sastro mendengarkannya, tetapi usahanya sia-sia. Bahkan, Sari hanya diam, tak berani membela Wandi di depan ayahnya. Dengan perasaan malu dan kecewa, Wandi pergi meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata lagi. Sejak kejadian itu, Wandi merasa hidupnya semakin berat. Selain menanggung cibiran orang-orang desa yang menganggapnya tidak tahu diri, ia juga merasa kehilangan semangat hidup. Untuk menghindari pandangan sinis dan omongan tetangga, Wandi sering menghabiskan waktu di hutan. Hutan itu adalah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan kesedihan yang ia rasakan di desanya. Di sana, Wandi duduk di bawah pohon besar sambil berbicara dengan dirinya sendiri. "Kenapa aku harus dilahirkan miskin? Apa aku nggak berhak bahagia?" gumamnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hari-hari berlalu, dan Wandi semakin sering pergi ke hutan. Ia merasa hutan adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa bebas dari penolakan, hinaan, dan rasa rendah diri. Namun, Wandi tidak tahu bahwa keputusannya untuk sering berada di hutan akan membawanya pada pertemuan tak terduga yang mengubah hidupnya. Pagi itu, Wandi kembali berjalan menyusuri hutan untuk menenangkan diri. Suara burung dan gemerisik daun menjadi satu-satunya hiburan yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Dengan pikiran yang masih penuh kekecewaan, ia memilih duduk di bawah pohon beringin besar, tempat favoritnya setiap kali ke hutan. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik aneh dari semak-semak di dekatnya. Wandi spontan bangkit, rasa penasaran bercampur dengan sedikit rasa takut. Ia mendekati sumber suara itu dengan langkah hati-hati. Dari balik semak, ia melihat seekor ular besar yang terjebak dalam jerat pemburu. Tubuh ular itu melingkar kencang, mencoba melepaskan diri dari jeratan tali. Tapi usahanya sia-sia. Luka di tubuhnya tampak parah, darah segar menetes ke tanah. Wandi terdiam. Naluri takutnya sebagai manusia biasa muncul. "Wah, ular sebesar ini. Jangan-jangan berbahaya," gumamnya. Tapi di balik rasa takut itu, ia juga merasa kasihan. Ular itu tampak lemah.
Nyaris tak berdaya. Setelah beberapa saat berpikir, Wandi mengambil keputusan. Ia merogoh pisau kecil dari kantongnya dan mendekati ular itu perlahan. "Tenang, aku nggak bakal nyakitin kamu," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri untuk menenangkan rasa gugupnya. Dengan hati-hati, ia mulai memotong jerat di tubuh ular itu. Sesekali, ular itu bergerak, membuat Wandi tersentak mundur. Tapi, ia terus berusaha, sampai akhirnya jeratan itu terlepas sepenuhnya. "Sudah, kamu bebas sekarang," kata Wandi sambil mundur beberapa langkah. Anehnya, ular itu tidak langsung pergi. Ia hanya menatap Wandi dengan mata yang tajam, seolah mengucapkan terima kasih. Wandi merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Melihat luka di tubuh ular itu, Wandi merasa tak tega meninggalkannya begitu saja. Ia mengambil daun jati dan mengunyahnya untuk membuat ramuan sederhana. Dengan tangan gemetar, ia mengoleskan ramuan itu ke luka ular. "Nggak tahu ini bakal sembuh atau enggak, tapi setidaknya aku coba bantu," ucapnya sambil tersenyum kecil. Setelah selesai, Wandi meninggalkan ular itu, berharap hewan itu bisa bertahan hidup. Tapi yang mengejutkan, saat ia berjalan kembali ke arah desa, ular itu malah mengikutinya dari belakang. "Loh, kamu ngapain ikut-ikut? Pulang sana," katanya sambil melambaikan tangan, mencoba mengusir ular itu. Namun, ular itu tetap di tempat, hanya menatap Wandi dengan tatapan yang terasa aneh, seperti mengerti apa yang Wandi katakan. Hari itu menjadi awal dari persahabatan tak terduga antara Wandi dan ular tersebut. Setiap kali Wandi ke hutan, ular itu selalu muncul, mengikuti kemanapun ia pergi. Karena tubuhnya memiliki corak belang putih dan hitam yang mencolok, Wandi memberi nama ular itu Blorok. "Blorok, kamu ini ular apa ya? Kok aneh? Tapi lumayanlah, jadi teman ngobrol di hutan," ujar Wandi suatu hari sambil tertawa kecil. Meski Blorok hanya seekor ular, Wandi merasa ia seperti memiliki teman sejati. Dalam keheningan hutan, Wandi sering berbicara dengan Blorok tentang kegelisahannya, tentang Sari, dan tentang hidupnya yang terasa tak adil. Blorok selalu diam, tapi Wandi merasa kehadirannya membuat dirinya lebih tenang. Namun, Wandi mulai menyadari bahwa Blorok bukan ular biasa. Blorok sering menunjukkan perilaku yang membuat Wandi heran, seperti muncul tiba-tiba di tempat yang ia pikir tak mungkin, atau menatap Wandi dengan sorot mata yang terasa seperti berbicara. "Apa kamu ngerti omongan aku, Blorok?" tanya Wandi suatu hari. Meski tidak ada jawaban, Wandi merasa semakin yakin bahwa ular itu lebih dari sekadar hewan hutan. Kehadiran Blorok mulai membawa warna baru dalam kehidupan Wandi. Ia tidak lagi merasa terlalu kesepian, meski takdir masih terasa berat. Namun, Wandi tidak tahu bahwa persahabatannya dengan ular itu akan membawanya pada perjalanan hidup yang jauh lebih rumit dan penuh misteri. Hari-hari Wandi bersama Blorok terasa semakin akrab. Setiap kali ia pergi ke hutan, Blorok selalu ada di dekatnya. Wandi merasa ada sesuatu yang istimewa pada ular itu. Blorok seolah bisa memahami apa yang ia rasakan. Ketika Wandi sedih, Blorok tetap diam di dekatnya. Dan saat Wandi bicara, Blorok seperti mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu sore, Wandi kembali dari sawah dengan wajah lesu. Ibunya baru saja memberitahu bahwa mereka harus segera melunasi hutang pada Juragan Sastro, atau tanah tempat mereka tinggal akan diambil alih. Jumlah hutangnya terlalu besar, dan Wandi tidak tahu harus mencari uang dari mana. Di hutan, Wandi duduk termenung di bawah pohon beringin, sambil menceritakan masalahnya pada Blorok. "Blorok, aku nggak tahu lagi harus gimana. Kalau hutang itu nggak lunas, aku sama ibu bakal kehilangan rumah," katanya dengan suara bergetar. Blorok, yang biasanya diam, tiba-tiba bergerak mendekat. Ia melingkar di dekat kaki Wandi, lalu mulai merayap ke arah semak-semak. Blorok berhenti di sebuah area yang penuh dengan tumbuhan liar, dan berhenti di depan sebuah tanaman yang terlihat unik. Daunnya lebar dengan bunga berwarna keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari.
Apa ini, Blorok? Tanya Wandi, bingung. Blorok menyentuh tanaman itu dengan ekornya, seolah memberitahu Wandi untuk memetiknya. Meski ragu, Wandi memetik beberapa tanaman itu dan membawanya pulang. Keesokan harinya, ia mencoba menjual tanaman itu ke pasar desa. Betapa terkejutnya Wandi ketika seorang pedagang menawarkan harga yang sangat tinggi untuk tanaman itu. Ini namanya kembang Wijaya Kusuma, Mas. Tanaman langka. Kalau ada lagi, saya ambil berapapun jumlahnya. Ujar si pedagang dengan penuh semangat. Uang hasil penjualan itu cukup untuk membayar sebagian hutangnya. Wandi merasa lega, tapi juga heran. Ia mulai yakin bahwa Blorok bukan ular biasa. Bagaimana mungkin seekor ular tahu tentang tanaman langka yang bisa membantu Wandi di saat ia sangat membutuhkannya? Setelah kejadian itu, Wandi mulai mempercayai Blorok sepenuhnya. Setiap kali ia menghadapi masalah, Blorok selalu muncul dengan caranya sendiri untuk membantu. Namun, bantuan itu juga mulai menarik perhatian warga desa. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan pada Wandi. Ia tidak lagi terlihat begitu miskin. Dan rumahnya yang dulu hampir roboh kini mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya dari mana Wandi mendapatkan uang. Jangan-jangan dia ikut pesugihan, bisik salah satu warga. Kamu tahu kan, dia sering ke hutan. Mungkin dia punya sesuatu di sana. Sahut yang lain. Desas-desus itu semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga melihat seekor ular besar sering mengikuti Wandi di hutan. Banyak yang mulai menganggap Blorok sebagai jelmaan makhluk gaib yang membantu Wandi mendapatkan kekayaan. Wandi, hati-hati loh. Ular itu bukan ular biasa. Bisa saja itu jin atau makhluk halus, kata Pak Broto, salah satu tetangganya, suatu hari. Wandi hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Baginya, Blorok adalah sahabat yang telah menolongnya di saat sulit. Bukan makhluk gaib seperti yang dikatakan warga desa. Tapi ia tahu, semakin lama, keberadaan Blorok akan menjadi masalah jika desas-desus ini terus menyebar. Meski begitu, Wandi tetap mempercayai Blorok. Ia merasa bahwa ular itu adalah berkah di tengah kehidupannya yang sulit. Namun, di balik rasa syukurnya, Wandi mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Blorok, dan mengapa ia selalu ada untuk membantu? Pertanyaan itu terus terngiang, membuat Wandi semakin penasaran dengan asal-usul sahabat ajaibnya itu. Hari mulai gelap ketika Wandi kembali ke hutan setelah seharian bekerja di sawah. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang hutang, cibiran warga, dan keinginannya untuk membuktikan diri kepada keluarga Sari. Seperti biasa, Blorok muncul dari semak-semak, merayap mendekati Wandi dengan gerakan tenang. Blorok, aku ini bingung, kata Wandi sambil duduk bersandar di batang pohon. Aku kerja keras, tapi rasanya nggak cukup. Orang-orang tetap lihat aku rendah. Bahkan Sari, mungkin dia juga nggak berani dekat aku lagi gara-gara aku miskin. Blorok mendekati Wandi dan melingkar di dekat kakinya. Tapi malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Mata Blorok tiba-tiba berkilauan dalam gelap, dan Wandi merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar daripada seekor ular. Lalu, Wandi mendengar suara. Bukan suara keras dari mulut Blorok, tetapi seperti suara yang langsung muncul di dalam pikirannya. Wandi, aku bisa membantumu, kata suara itu. Wandi terkejut, tubuhnya menegang. Blorok, kamu ngomong? Tanyanya terbata-bata. Aku sudah lama memperhatikanmu, lanjut suara itu. Aku bukan ular biasa. Aku punya kekuatan yang bisa membantumu keluar dari kesulitan. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Wandi terdiam, masih sulit percaya pada apa yang baru saja terjadi. Harga? Maksudnya apa? Tanyanya. Blorok menjelaskan bahwa ia bisa memberikan Wandi kekayaan, melimpah. Dengan kekuatannya, Wandi akan memiliki segala yang ia butuhkan. Rumah yang layak, uang untuk membayar hutang, dan bahkan posisi yang akan membuatnya dihormati oleh orang-orang desa. Namun, ada dua syarat yang harus ia penuhi. Pertama,
Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang asal kekayaanmu. Kalau kamu melanggar, semuanya akan hilang, dan hidupmu akan lebih menderita dari sebelumnya. Jelas Blorok Wandi mengangguk perlahan, mencoba mencerna syarat itu. Dan yang kedua? Tanyanya. Kekayaan ini hanya akan bertahan selama 1 tahun. Setelah itu, aku akan kembali, dan kamu harus memilih. Apakah kamu mau hidup miskin lagi, atau menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu untuk mempertahankan kekayaan itu? Kata-kata Blorok membuat Wandi tertegun. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi juga penuh risiko. Kenapa kamu mau bantu aku, Blorok? Tanya Wandi. Karena aku percaya pada kebaikanmu. Kamu menolongku saat aku terluka, dan itu tidak akan kulupakan. Tapi pilihan ini sepenuhnya ada padamu, Wandi, jawab Blorok. Malam itu, Wandi tidak bisa tidur. Tawaran Blorok terus berputar di kepalanya. Di satu sisi, kekayaan itu bisa menjadi solusi atas semua masalahnya. Ia bisa melunasi hutang, memperbaiki rumah, dan menunjukkan kepada Juragan Sastro bahwa ia mampu membahagiakan Sari. Namun, di sisi lain, syarat-syarat itu terasa berat. Bagaimana jika ia tidak bisa menepatinya? Bagaimana jika konsekuensinya demi bermain dari yang ia bayangkan? Keesokan harinya, Wandi duduk di tepi sungai, mencoba memutuskan apa yang harus ia lakukan. Ia melihat wajah ibunya yang pucat karena sakit, membayangkan rumah mereka yang hampir roboh, dan memikirkan hinaan orang-orang desa. Aku nggak tahu apa ini keputusan yang benar, gumamnya. Tapi aku harus coba. Dengan tekad yang sudah bulat, Wandi kembali ke hutan dan menemui Blorok. Aku terima tawaranmu, Blorok. Aku akan jalani semua syaratnya, katanya tegas. Blorok mengangguk dengan cara khasnya, lalu mulai melingkar di sekitar Wandi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan Wandi merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Dalam sekejap, dunia seperti berhenti sejenak, dan ketika semuanya kembali normal, Wandi menyadari bahwa sesuatu dalam hidupnya telah berubah. Sekarang, jalani hidupmu, Wandi. Kekayaan itu akan datang dengan caranya sendiri, kata Blorok, sebelum perlahan menghilang ke dalam semak-semak. Namun, Wandi tidak tahu bahwa keputusannya menerima tawaran itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya kekayaan, tetapi juga tantangan dan konflik yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Hidup Wandi berubah drastis setelah menerima tawaran Blorok. Dalam waktu singkat, kekayaan seperti datang tanpa henti. Ladang-ladang kosong yang dulu tidak menghasilkan kini dipenuhi tanaman yang subur. Ia menemukan barang-barang bernilai tinggi di hutan, kayu langka, sarang lebah madu, dan bahkan batu akik yang dihargai mahal oleh pedagang desa. Wandi juga menerima undangan kerja dari seorang pengusaha kaya di kota, yang tiba-tiba menawarkan bayaran besar untuk pekerjaan yang tak pernah Wandi impikan. Desa Tegalwuni, yang dulu memandang Wandi sebelah mata, kini mulai bergunjing dengan nada berbeda. Wandi membangun rumah baru yang megah di atas tanah bekas rumah lamanya. Ia membeli perhiasan untuk ibunya, dan hutang keluarga mereka kepada Juragan Sastro lunas dalam waktu singkat. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Desas-desus tentang Wandi semakin kencang. Dulu miskin, sekarang tiba-tiba kaya. Nggak masuk akal, ujar Pak Broto kepada tetangganya. Mungkin dia pakai ilmu hitam. Lihat saja, dia sering ke hutan sendirian. Tambah yang lain. Wandi mencoba mengabaikan pembicaraan itu. Baginya, yang penting adalah hidup ibunya lebih baik sekarang. Namun, hubungan Wandi dengan orang-orang terdekatnya mulai berubah. Sari yang menjauh Wandi awalnya berpikir kekayaannya akan membuat keluarga Sari menerima dirinya. Namun, kenyataan berkata lain. Sari mulai menjaga jarak. Setiap kali Wandi mencoba mendekatinya, Sari selalu menemukan alasan untuk pergi. Sari, aku cuma mau ngobrol sebentar, kata Wandi suatu sore ketika ia menemui Sari di pasar. Wandi, kamu sudah berubah, jawab Sari dingin. Aku nggak kenal kamu lagi. Berubah gimana? Aku masih Wandi yang sama, balas Wandi dengan nada bingung.
Tapi caramu sekarang beda. Kamu nggak lagi sederhana. Semua yang kamu lakukan terasa sombong. Kata-kata Sari menusuk hati Wandi. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi membuktikan dirinya layak. Tapi Sari hanya menggeleng dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Curiga dan kesepian semakin lama. Wandi mulai merasa asing di desanya sendiri. Orang-orang yang dulu ramah kini memandangnya dengan curiga. Tetangganya yang dulu sering membantu kini menjauh. Takut terlibat dalam rumor tentang kekayaan Wandi. Di rumahnya yang besar dan mewah, Wandi mulai merasakan sesuatu yang hilang. Kekayaan itu memang membawa kenyamanan, tetapi juga merenggut kebahagiaannya. Blorok, kenapa semua ini terasa salah? Tanyanya suatu malam di hutan, berharap sahabatnya muncul. Blorok datang, melingkar di dekat Wandi seperti biasa. Wandi, kekayaan membawa cobaan, bukan hanya pada hatimu, tapi juga pada orang-orang di sekitarmu. Jawab Blorok melalui suara yang hanya bisa didengar Wandi. Tapi kenapa semuanya menjauh? Aku cuma mau hidup lebih baik, kata Wandi dengan suara bergetar. Kekayaan ini adalah pilihanmu. Orang akan selalu melihatmu berbeda, tapi hatimu yang menentukan bagaimana kamu menjalaninya. Jawab Blorok. Wandi merenung lama setelah percakapan itu. Ia mulai merasa bahwa kekayaan ini bukan sepenuhnya berkah, melainkan ujian besar bagi dirinya. Tanda-tanda konsekuensi sementara itu, Wandi mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali ia melihat kekayaannya, ladang-ladang subur, barang-barang mahal, atau rumah barunya, ia merasakan semacam beban di hatinya. Mimpi buruk mulai sering menghantui malam-malamnya. Dan setiap kali ia mencoba berbicara tentang kekayaannya kepada orang lain, lidahnya terasa keluh, seperti ada sesuatu yang melarangnya. Suatu malam, ia bermimpi tentang Blorok yang datang dengan mata menyala-nyala. Dalam mimpi itu, Blorok mengingatkan Wandi bahwa batas waktu untuk kekayaan ini semakin dekat. Waktu berjalan, Wandi. Jangan lupa, ada harga yang harus kamu bayar. Mimpi itu membuat Wandi terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai mempertanyakan apakah menerima tawaran Blorok adalah keputusan yang benar. Kekayaan memang membuat hidupnya lebih mudah. Tetapi di sisi lain, ia kehilangan banyak hal yang dulu membuat hidupnya bermakna. Hubungan dengan tetangga, kehangatan Sari, dan rasa damai di hatinya. Di tengah semua kemewahan yang ia miliki, Wandi mulai merasa bahwa ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Cobaan hati ini semakin berat, dan Wandi tahu, waktu untuk memilih semakin dekat. Hari-hari Wandi yang dulu penuh dengan hiruk-pikuk pekerjaan keras kini, berubah menjadi kebingungan yang tak kunjung usai. Kekayaan yang ia peroleh melalui Blorok memang memberinya segala yang ia inginkan, tetapi juga meninggalkan kehampaan yang sulit ia pahami. Persahabatannya dengan Blorok, yang dulu begitu erat, kini mulai terasa berbeda. Kabar dari keluarga Sari suatu hari, Juragan Sastro tiba-tiba datang ke rumah Wandi. Kedatangannya mengejutkan, karena selama ini ia selalu memandang rendah Wandi. Wandi, aku dengar kamu sekarang sukses. Tanahmu luas, penghasilanmu besar. Katanya dengan nada yang berbeda dari biasanya. Wandi hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaan ganjil di hatinya. Saya cuma berusaha, Pak. Jawabnya singkat. Juragan Sastro melanjutkan. Begini Wandi, soal lamaranmu dulu, kalau kamu masih tertarik, aku rasa kita bisa bicarakan lagi. Kata-kata itu membuat Wandi tertegun. Inilah yang ia impikan selama ini, kesempatan untuk diterima oleh keluarga Sari. Namun, sesuatu terasa tidak benar. Apakah Juragan Sastro benar-benar tulus, atau hanya melihat Wandi sebagai jalan untuk memperluas pengaruhnya? Sari sendiri mulai mendekati Wandi lagi. Namun, sikapnya berbeda. Senyumannya terasa canggung, dan percakapannya tidak lagi penuh kehangatan seperti dulu. Wandi, kamu benar-benar hebat sekarang. Aku nggak nyangka kamu bisa jadi seperti ini, katanya suatu sore ketika mereka berbicara di depan rumah Wandi. Kenapa sekarang kamu mau bicara sama aku, Sari? Tanya Wandi tanpa basa-basi. Sari terdiam, menundukkan kepalanya. Karena aku tahu, kamu sudah berubah.
Aku salah dulu menolakmu. Meski kata-kata itu terdengar manis, hati Wandi justru terasa semakin berat. Ia tahu, bukan dirinya yang Sari sukai, melainkan kesuksesannya yang sekarang. Renggang dengan Blorok di tengah kebingungannya, Wandi semakin jarang menemui Blorok di hutan. Ia merasa bahwa persahabatan mereka telah berubah. Setiap kali ia melihat Blorok, ada rasa bersalah yang menghantuinya. Suatu malam, Wandi memutuskan untuk menemui Blorok di tempat biasa mereka bertemu. "Blorok, aku nggak tahu harus gimana lagi," kata Wandi dengan suara penuh emosi. Blorok, yang biasanya mendengarkan dengan tenang, kini tampak berbeda. "Kamu lupa, Wandi. Aku sudah bilang, kekayaan ini bukan tanpa konsekuensi. Hati dan jiwamu adalah harga yang harus kamu bayar," kata Blorok melalui suara dalam pikirannya. "Tapi aku nggak bahagia, Blorok. Semua ini cuma membuat aku kehilangan diriku sendiri. Orang-orang di desa memandangku dengan curiga, dan bahkan Sari. Dia cuma peduli pada kekayaanku, bukan aku." Blorok memandang Wandi dengan tatapan tajam. "Kalau begitu, kenapa kamu masih mempertahankannya?" Pertanyaan itu membuat Wandi terdiam. Ia tahu, Blorok benar. Tapi di sisi lain, ia merasa sudah terlanjur terikat pada semua yang telah ia dapatkan. Puncak konflik beberapa minggu kemudian, Wandi mendapat kabar bahwa Juragan Sastro ingin segera mengatur pernikahannya dengan Sari. Semua yang ia inginkan tampak akan menjadi kenyataan. Namun, pada malam sebelum pernikahan, Wandi bermimpi buruk tentang Blorok. Dalam mimpi itu, Blorok berkata bahwa waktunya hampir habis, dan Wandi harus memutuskan apakah ia akan mempertahankan kekayaannya atau mengembalikan semuanya dan hidup sederhana. Keesokan harinya, Wandi pergi ke hutan untuk menemui Blorok. "Aku nggak bisa terus seperti ini, Blorok. Aku ingin hidup seperti dulu, meskipun sederhana," katanya dengan suara penuh tekad. Blorok menatapnya lama sebelum berkata, "Kalau begitu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Lepaskan semuanya, dan hidupmu akan kembali seperti semula." "Tapi ingat, Wandi, keputusan ini tidak bisa diubah." Wandi terdiam, lalu mengangguk. Ia merasa bahwa inilah jalan yang benar, meskipun berat. Pilihan Wandi di hari pernikahannya, Wandi memutuskan untuk membatalkan semua persiapan. Ia mendatangi Juragan Sastro dan Sari, lalu berkata, "Maaf, aku nggak bisa melanjutkan ini. Aku sadar, aku cuma ingin diterima apa adanya, bukan karena harta." Sari menangis, tapi Wandi tahu ini adalah keputusan terbaik. Ia kembali ke hutan dan menemui Blorok untuk terakhir kalinya. Dengan hati yang berat, ia berkata, "Aku memilih untuk melepaskan semuanya, Blorok. Aku ingin hidup jujur." Blorok mengangguk, lalu perlahan menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Wandi sendiri. Saat itu, Wandi merasa lega meskipun ia tahu kehidupan keras yang dulu akan kembali. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Wandi memilih kesetiaan pada nilai-nilai hidupnya daripada ambisi yang membutakan. Dan meskipun jalannya sulit, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali dirinya yang sejati. Pagi itu, Wandi berjalan menuju hutan dengan hati yang lapang. Setelah memutuskan untuk melepaskan kekayaan yang diberikan Blorok, ia merasa seperti kembali menjadi dirinya sendiri. Beban yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Di desa, Wandi sudah meminta maaf kepada Sari dan keluarganya. Meski Juragan Sastro kecewa, Sari tampak menerima keputusan Wandi dengan lebih tenang. "Wandi, aku nggak pernah butuh kekayaanmu. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri," kata Sari saat mereka terakhir bertemu. Namun, Wandi tahu hubungan mereka tak lagi bisa kembali seperti semula. Dengan perasaan lega sekaligus sedikit sedih, ia memutuskan untuk meninggalkan desa sejenak dan kembali ke tempat di mana ia selalu merasa damai. Hutan, bersama Blorok. Peristiwa mengejutkan di hutan. Sesampainya di hutan, Wandi memanggil Blorok. Seperti biasa, "Blorok, aku sudah memutuskan. Aku akan hidup sederhana lagi, seperti dulu," serunya. Namun, tidak ada tanda-tanda kehadiran Blorok.
Hutan yang biasanya menyambut Wandi dengan suara gemerisik dan bayangan Blorok kali ini terasa sunyi. Wandi merasa ada sesuatu yang salah. Ia terus berjalan, menyusuri jalur yang biasa mereka lewati bersama, hingga akhirnya ia menemukan jejak darah di tanah. Dengan panik, Wandi mengikuti jejak itu yang mengarah ke sebuah area semak-semak lebat. Di sana, ia menemukan Blorok tergeletak, tubuhnya terluka parah. Blorok, apa yang terjadi? Wandi berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh tubuh sahabatnya. Blorok membuka matanya perlahan, tatapannya lemah, namun tetap penuh ketenangan. Wandi, waktu kita sudah habis. Suara Blorok terdengar langsung di pikiran Wandi. Tidak, aku baru saja memilih untuk kembali. Aku ingin kita tetap bersama. Wandi hampir menangis. Blorok menjelaskan bahwa luka-luka di tubuhnya berasal dari pemburu yang telah lama mengincarnya. Sebagai ular dengan kekuatan mistis, Blorok menjadi target para pemburu yang mencari kekayaan dengan cara yang salah. Aku tahu ini akan terjadi, Wandi. Tapi aku bahagia karena aku bisa menemanimu melewati masa sulitmu, kata Blorok dengan suara yang semakin melemah. Wandi merasa kehilangan yang amat besar. Blorok adalah sahabat sejatinya, satu-satunya yang tidak pernah menilainya dari kekayaan atau status. Blorok, aku nggak tahu harus gimana tanpamu, katanya sambil menggenggam tubuh ular itu dengan hati-hati. Pelajaran hidup yang berharga dengan sisa kekuatannya, Blorok memberikan pesan terakhir kepada Wandi. Wandi, hidup ini bukan tentang harta atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati ada dalam kejujuran dan hubungan dengan orang-orang yang peduli padamu. Kamu sudah membuat pilihan yang jangan sesali apa yang telah terjadi. Setelah mengatakan itu, Blorok perlahan berhenti bergerak. Mata Wandi berkaca-kaca, tetapi ia tahu bahwa Blorok pergi dengan damai. Wandi mengubur Blorok di bawah pohon besar tempat mereka sering duduk bersama. Ia menandai tempat itu dengan sebuah batu sederhana sebagai penghormatan. Terima kasih, Blorok, aku akan selalu mengingatmu, katanya sambil menatap makam sahabatnya. Kehidupan baru setelah kehilangan Blorok, Wandi kembali ke desa dengan hati yang lebih kuat. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai buruh tani seperti sebelumnya. Namun klien cerita merasa rendah diri. Wandi belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran. Meskipun ia kembali miskin, Wandi merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Bukan dengan uang, tetapi dengan pelajaran hidup yang diberikan oleh Blorok. Ia menjadi pribadi yang lebih dihormati di desa karena ketulusannya. Bahkan Sari, meski mereka tidak lagi bersama, mulai menghargai Wandi atas keberaniannya menghadapi hidup. Di setiap langkahnya, Wandi selalu teringat pada Blorok. Sahabat itu mengajarkannya bahwa kehidupan adalah tentang pilihan, dan setiap pilihan membawa tanggung jawab yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Akhirnya, Wandi menjalani hidupnya dengan damai, meski dalam kesederhanaan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Blorok akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, sebagai sahabat sejati yang pernah mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Ya.